Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sari dengan NIM 2102997 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal usaha program mahasiswa wirausaha terkait inovasi jajanan kekinian dari jamur tiram. Kelompok kami akan membuka usaha yaitu jamur crispy Queen. Untuk latar belakangnya, karena jamur merupakan makanan yang sehat yang kaya manfaat, dan jamur juga memiliki nilai takaran gizi yang lengkap. Keunikan yang dimiliki produk ini adalah menggunakan bahan jamur sebagai bahan baku utama yang memiliki gizi yang tinggi. Kepopuleran jamur ini terbatas, oleh karena itu kami membuat inovasi jamur dengan membuat jamur crispy yang memiliki varian rasa yang baru. Kehadiran jamur crispy di tengah masyarakat akan menambah deretan atau pilihan jajanan makanan ringan yang paling disukai dan bergizi tinggi. Dan tentunya menu baru ini akan menambah ciri khas makanan Indonesia yang berasal dari jamur. Komposisi jamur tiram yang tinggi dapat mempunyai manfaat menyembuhkan berbagai penyakit seperti anemia dan obat anti tumor. Jamur tiram juga dapat memiliki gizi yang baik bagi tubuh, yang salah satunya dapat mengobati kekurangan gizi. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan usaha. Untuk visi usahanya, menjadikan jamur tiram sebagai salah satu produk cemilan sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen. Mengangkat makanan tradisional menjadi makanan populer di masyarakat. Dan terakhir, menjadikan sebuah usaha kuliner yang maju, kreatif, dan memiliki berbagai pilihan rasa. Untuk misi usahanya, mengutamakan kualitas produk, selalu berinovasi pada produk tersebut, melayani konsumen dengan baik, mengelola usaha jamur crispy sesuai dengan bisnis yang sehat, bersih, dan rapi. Untuk tujuan usahanya, menciptakan produk makanan yang inovatif yang diperuntukkan bagi kesehatan tubuh dan bernilai gizi yang tinggi dengan berbagai pilihan rasa. Menciptakan suatu produk inisiatif yang sehat, bergizi, serta mudah dilakukan dan dapat dijadikan makanan khas suatu daerah dalam upaya pengembangan dan promosi daerah. Mengembangkan jiwa kewirausahaan, menambahkan pengalaman dan melatih kreativitas diri, menambah penghasilan. Selanjutnya, analisis SWOT dan strategi perusahaan. Analisis SWOT-nya yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Untuk kekuatannya yaitu disukai berbagai kalangan, harga murah terjangkau, memiliki nilai gizi yang tinggi, pelayanan yang ramah, memiliki banyak pilihan rasa, pemerolehan bahan baku mudah ditemukan, dapat dijadikan cemilan yang praktis, dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Untuk kelemahannya, tidak dapat dimakan oleh penderita asam urat, produk tidak dapat bertahan lama, dan belum membuka cabang yang lain. Untuk peluangnya, usaha jamur crispy ini belum memiliki begitu banyak pesaing. Tetapi jika pun ada, kami memiliki inovasi, yaitu uh, kami memiliki berbagai varian rasa untuk jamur crispy-nya. Ancamannya, produk ini mudah ditiru oleh orang lain, muncul produk bersaing yang lebih inovatif, dan serta belum dikenal masyarakat luas. Untuk strategi perusahaannya ada sosial media, kita akan mempromosikan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kerjasama, kita akan mencari orang yang dapat berpotensi yang meningkatkan peminatan terhadap produk jamur. Untuk video konten, kita akan menyebarkan video-video berupa review-review dari konsumen agar konsumen lain tertarik. Untuk poster dan brosur, kita akan menyebarluaskan di sekitar lingkungan usaha, dan personal promotion, kita akan mengadakan promosi setiap acara spesial seperti hari raya, lebaran, ataupun tahun baru. Selanjutnya, bidang usaha yang dikembangkan adalah kuliner, suatu bisnis yang digemari oleh masyarakat dalam berbagai bentuk dan olahan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari konsumen itu sendiri. Yang kedua ada jenis produksi barang. Produk usaha ini berbentuk kuliner yang menyediakan inovasi baru yang memiliki rasa yang enak dan juga sehat untuk dikonsumsi. Jamur crispy Queen tersedia dengan rasa yang beraneka ragam dan menarik. Selanjutnya ada kegunaan, keunggulan, keunikan dan inovasi produk. Kegunaan dari produk ini yaitu menambah deretan pilihan produk makanan yang diminati
berbagai kalangan. Keunggulan dari produk ini yaitu sebagai makanan dengan menambah jamur yang dapat meningkatkan konsumen jamur baik dari kalangan anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua. Keunikan dari produk ini adalah menggunakan bahan jamur sebagai bahan baku utama yang memiliki gizi yang tinggi. Inovasi dari produk ini yaitu memiliki berbagai macam varian rasa dibandingkan dengan produk lain sehingga konsumen tidak bosan. Yang selanjutnya adalah kondisi umum lingkungan usaha. Pada kondisi saat sekarang ini, jamur dijadikan sebagai salah satu jenis sayuran yang mengalami penurunan peminatan karena kurang bervariasinya pengolahan. Kepopuleran jamur ini terbatas, oleh karena itu kami membuat inovasi jamur dengan membuat jamur crispy yang memiliki varian rasa baru. Untuk waktu siklus usaha. Waktu untuk memulai usaha ini adalah sejak usulan rencana bisnis ini disetujui untuk didanai oleh Universitas Negeri Padang. Sedangkan waktu untuk satu siklus usaha adalah 8 bulan. Dampak usaha terhadap lingkungan ada 4, ada ekonomi, sosial, budaya, lingkungan alam. Untuk ekonominya akan berdampak positif terhadap mahasiswa karena di samping belajar dan kita akan di samping juga akan kita memperoleh penghasilan sendiri. Untuk sosialnya kita dapat membuat lapangan pekerjaan. Kalau dampak untuk budayanya itu dapat meningkatkan karakter masyarakat Indonesia, dan untuk lingkungan alamnya berdampak negatif karena kita akan memakai kemasan plastik, tapi kita akan memiliki cara lain untuk mengatasinya. Jika pembelian di tempat, mungkin kita akan memakai produk ramah lingkungan seperti paper bag. Risiko bisnis dan pengelolaan. Risiko yang dihadapi ketika perekonomian yang tidak stabil akan terganggunya produktivitas yang dihasilkan. Untuk risiko bisnisnya. Dari segi keamanan, masih banyak ancaman-ancaman dari pihak tertentu. Ketidakpastian alam bisa saja nanti akan terjadinya banjir atau gempa bumi, atau terus ada yang risiko lainnya ada perubahan selera pasar, kebijakan pemerintah yang sewaktu-waktu berubah. Untuk pengelolaannya, dengan modal dan cadangan modal yang besar akan mengatasi ketika perekonomian tidak stabil, dengan antisipasi dan menghadapi ketidakpastian alam. Selanjutnya untuk mengantisipasi perubahan selera pasar, mengantisipasi kebijakan pemerintah, dan mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat akan tentang apa itu jamur. Selanjutnya ada target konsumen. Sasaran konsumen dari usaha ini yaitu masyarakat umum, siswa atau mahasiswa, event seperti bazar, expo, dan kegiatan lainnya. Wilayah pemasarannya itu pemasaran perdana pada usaha ini dilakukan di wilayah Sumatera Barat, yaitu di Kota Padang. Untuk kedepannya usaha ini dikembangkan dengan memperluas area pasar menjadi nasional hingga beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan sistem promosi di media sosial dan pengiriman melalui jasa ekspedisi seperti JNT, JNE, dan lainnya. Situasi persaingan. Untuk saat ini usaha jamur crispy telah banyak berada di Kota Padang, sehingga usaha jamur crispy ini lebih ekstra dalam mempromosikannya dan menjaga rasa yang sesuai dengan minat dan selera masyarakat konsumen. Jumlah dan harga jual produksi ini disesuaikan dengan harga pesaing. Bahkan harga produk ini bisa tergolong lebih murah dibandingkan dengan produk yang dijual di pasaran. Selanjutnya ada rencana produksi, yaitu ada ketersediaan bahan baku. Pertama yaitu jamur tiram, tepung terigu segitiga biru, tepung bumbu sajiku, minyak, garam dan bumbu penyedap, saus sambal, mayones, bumbu antaka rasa, bumbu cabai, 5 jenis level. Ketersediaan alat atau teknologi yang digunakan sangatlah sederhana, misalnya kompor, wajan, saringan minyak, sutil, baskom, pengayak, botol saus, plastik, standing pouch, dan plastik clip. Untuk proses produksinya ada sediakan bahan-bahan yang telah kita bahan bakunya. Terus untuk cara pembuatannya yaitu kita akan cuci bersih jamur terlebih dahulu, rendam jamur ke dalam air, selanjutnya siapkan
bermacam tepung dengan perbandingan 1:1, terus masukkan penyedap ke dalam tepung, kemudian kan celup jamur yang telah direndam ke dalam tepung. Selanjutnya yaitu goreng dan celupkan ke tepung kering, lalu goreng, habis itu tiriskan dan beri dengan bubuk bermacam rasa dan jamur siap disantap. Untuk bentuk usahanya, usaha jamur miskuin adalah bentuk usaha di bidang makanan. Untuk saat ini, varian rasa masih terbatas, tetapi pasti akan lebih dikembangkan lagi untuk kedepannya. Variasi awal dari jamur crispy ini adalah rasa original, yaitu rasa gurih yang digemari dan sesuai dengan lidah Indonesia. Struktur organisasinya ada Ketua Pelaksana, Direksi Keuangan, Ketua Pelaksananya itu Ranisha Fitri, Direksi Keuangannya Fadila Hani, Direksi Produksinya ada 3, Rahayu Prastika, Nabila Sari, dan Fiona Yolanda Putri. Untuk tim pengelola, Ranisha Fitri bertugas sebagai ketua dan ikut andil dalam proses packing, Rahayu sebagai membuat dan menjadikan tepung bumbu, Nabila sebagai pembersih bahan baku, Fadila Hani sebagai pengurus keuangan, dan Fiona dalam proses penggorengan. Kebutuhan investasi dan modal keuangan. Berdasarkan hasil cash flow, perencanaan bisnis dengan modal awal Rp 4.491.000 menghasilkan produk jamur crispy sebanyak 200 pack per minggu dengan penjualan pack kecil Rp5.000 dan pack besar Rp10.000. Untuk perkiraan omset per bulan 6 juta, perkiraan omset per tahun ada 72 juta. Total biaya per tahun ada 22.876.000. Unit penjualan per tahun ada 9.600 pack. Kemudian keuntungan per tahunnya ada 49.125.000. Rencana laba atau rugi yaitu ada laba atau ruginya ada 6 juta dikurang dengan 4.491.000 akan memperoleh 1.509.000. Dengan BEP total biaya produksi per harganya itu diperoleh 441,1. Penutup. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan untuk mendirikan usaha jamur crispy Miss Queen ini dengan modal awal 4.491.000 dengan estimasi jumlah biaya perlengkapan 2.508, jumlah biaya bahan habis pakai sebesar 383.000, jumlah biaya bot tempat sebesar 850.000 dan jumlah biaya tenaga kerja sebesar 750.000. Untuk target penjualan menghasilkan produk jamur crispy sebanyak 200 pack per minggu dengan penjualan pack kecil Rp5.000 dan pack besar Rp10.000 dengan perkiraan omset per bulan 6 juta dan perkiraan pendapatan adalah 72 juta per tahun dengan asumsi semua produk terjual habis dengan perolehan keuntungan 49.125.000 per tahun. Untuk membuat rencana bisnis ini layak untuk dijalankan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.